Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan soal penilaian tengah semester untuk soal PPKN kelas 10 IPA dan IPS. Di sini untuk penilaian tengah semester terdapat 10 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Silakan disimak anak-anak sekalian supaya nanti untuk persiapan penilaian akhir semester. Soal yang pertama di sini tentang seorang penduduk, ya. Seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan disebut dengan ada apartheid, ius sanguinis, ius soli, bipartheid, dan naturalisasi biasa. Yang mana jawabannya? Kita lihat dulu satu persatu. Ada apartheid. Apartheid ini adalah seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Jadi bukan jawabannya. Yang B itu ada ius sanguinis. Ius sanguinis ini apa? Ius sanguinis ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat ia dilahirkan. Bukan juga jawabannya. Kemudian yang B adalah ius soli. Apa itu ius soli? Ius soli ini secara terbatas yaitu azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Bukan juga jawabannya tepat. Kemudian yang D adalah bipartheid. Bipartheid ini adalah seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Sepertinya jawabannya adalah D. Kemudian ada naturalisasi. Naturalisasi ini adalah cara untuk mendapatkan kewarganegaraan. Jadi jawaban yang tepat adalah bipartheid untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, tokoh yang memperkenalkan teori trias politika itu berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jawabannya ada Montesquieu, ada John Locke, ada Abraham Lincoln, ada Ferdinand, ada juga Muhammad Arifin. Jawaban yang mendekati adalah Montesquieu dan John Locke. Tetapi dilihat, di sini ada pembagian kekuasaannya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau yang dikemukakan oleh John Locke itu ada eksekutif, legislatif, dan federatif. Kalau Montesquieu ini dibagi menjadi 3 kekuasaan tersebut, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Memang pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini adalah penyempurnaan dari pendapat John Locke. Jadi jawaban yang tepat adalah A, Montesquieu. Kemudian soal nomor 3, ini mempunyai kekuasaan, ya, untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden, serta mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Di sini adalah tugas dan wewenang, ya, tugas dan wewenang daripada lembaga-lembaga tinggi negara. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara ini sesuai dengan pembagian kekuasaan tadi oleh Montesquieu itu ada presiden. Presiden ini adalah memegang kekuasaan eksekutif, DPR memegang kekuasaan legislatif bersama dengan MPR, kemudian bersama dengan DPD, kemudian kekuasaan yudikatif itu berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk menetapkan ataupun untuk melantik presiden ini berada di tangan MPR, ya. Di tangan MPR. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945,
Itu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Jadi jelas jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah MPR. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya soal nomor 4, lembaga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah, ya, kehakiman tadi adalah yudikatif. Ada presiden, DPR, MPR, BPK. Yang tepat adalah Mahkamah Agung. Jawabannya adalah E. Karena Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia, itu sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jelas sesuai dengan pasal 24 ayat 2. Mahkamah Agung merupakan memegang kekuasaan kehakiman. Jawabannya adalah E, Mahkamah Agung. Selanjutnya kita lanjutkan kembali soal nomor 5, silakan disimak kembali. Soal nomor 5 ini adalah pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh, ini soal yang sangat mudah. Ada gubernur, bupati, wali kota, DPRD, dan presiden. Daerah provinsi ini dipegang oleh seorang gubernur. Kalau bupati itu memegang kekuasaan kabupaten, wali kota ini memegang kekuasaan kota, DPRD ini adalah lembaga legislatif, presiden memegang kekuasaan di tingkat pusat. Kemudian 6, calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dilantik oleh. Siapa yang melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih? Gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Apabila presiden berhalangan, maka bisa digantikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, kalau DPRD provinsi tidak bisa DPRD provinsi melantik gubernur. Kemudian MPR juga tidak. MPR tugasnya adalah melantik presiden. Kemudian Menteri Luar Negeri juga tidak ada urusan dengan gubernur, pelantikan gubernur. Di sini jelas juga bisa dilihat di sini. Kemudian kita lanjutkan kembali soal nomor 7. Wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini terdiri dari daratan dan lautan. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Luas wilayah Indonesia ini sangat jelas, ya. Luas wilayah Indonesia ini adalah berapa? Luaslah daratan, apakah luas lautan? Luasnya adalah 5.180.053 km persegi. Itu untuk luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kalau luas daratannya lebih sedikit, 1.922.570 km persegi. Kemudian luas lautannya ini ada 3.257.483 km persegi. Kita kembali ke soal. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Luaslah lautan dibandingkan dengan daratan. Berapa luas wilayah Indonesia? Yang coba Pak jelaskan di awal tadi. Luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 8. Batas-batas wilayah Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia ini yang ditanya adalah sebelah selatan. Jadi batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Jadi wilayah Indonesia berbatasan di sebelah utara, di sebelah barat, sebelah timur, dan sebelah selatan. Di sebelah selatan ini Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Ini di sini ada Malaysia. Malaysia ini berbatasan dengan Indonesia di sebelah
utara. Kemudian Papua Nugini berbatasan dengan wilayah Indonesia di sebelah selatan. Samudra Pasifik sama berbatasan Indonesia di sebelah timur, Papua Nugini ke sebelah timur. Pulau Nicobar ini berbatasan dengan wilayah Indonesia di sebelah barat. Timur Leste berbatasan dengan wilayah Indonesia di sebelah selatan. Jadi jawaban yang tepat adalah E, Timur Leste. Kalau Papua Nugini tadi di sebelah timur ya. Kemudian berdasarkan konstitusi pasal 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, orang bangsa Indonesia, di sini ada kan orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan secara dengan undang-undang sebagai warga negara adalah pengertian dari. Jadi pengertian dari apa? Ya, sesuai dengan pasal 26. Kita lihat di sini. Ya, pasal 26. Kemudian ada jawabannya adalah A, penduduk, ada rakyat, ada warga negara, ada bukan penduduk, ada juga masyarakat. Kalau warga negara tadi ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu adalah jawabannya adalah warga negara. Jadi jawabannya adalah C, bukan penduduk. Kalau penduduk tadi ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, itu adalah penduduk. Kalau rakyat apa? Kalau rakyat ini kita bisa lihat di sini, rakyat adalah penghuni negara yang mempunyai peranan penting dalam merencanakan. Jadi jawabannya adalah warga negara. Kemudian nomor 10. Nomor 10 ini tentang setiap warga negara berhak. Ya, setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Adalah bunyinya bunyi pasal berapa? Ini kita bisa lihat ya. Pasal 30 ayat 1, 29 ayat 2, 28 ayat 1, 27 ayat 3, 26 ayat 2. Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini bunyinya tentang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 yang A itu berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi jelas jawabannya adalah A, 30 ayat 1. Mungkin ini dulu hari ini, nanti kita akan bahas lagi soal berikutnya dari soal persiapan untuk penilaian akhir semester 11 sampai dengan 25. Ucapkan terima kasih, silakan belajar dan dipahami.